Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano di malam Jumat di cerita horor. Oke teman-teman, kita mulai aja cerita temennya temen gue yang diceritakan oleh temen gue ke gue. Kejadian ini terjadi pada tahun 1994 di sebuah gang antara perumahan dan sebuah perkampungan. Ada sebuah pos ronda. Kalau zaman dulu tuh istilahnya pos siskamling, sistem keamanan lingkungan. Sebut saja namanya si Mamat ya. Mamat malam itu kayak biasanya nih nongkrong tuh di balai-balai pos ronda dengan Vespa birunya. Dia udah nyiapin tuh perbekalan nongkrong ya kan. Rokok, kopi basi tuh kalau istilahnya tuh kalau sekarang tuh amer gitu, anggur gitu buat nganget-ngangetin pas lagi nongkrong ya kan. Sama tak lupa dorongannya kacang kulit. Dia sih ngedumel tuh si Mama. Mana sih nih teman-temannya? Biasanya tuh dia bareng-bareng tuh sama teman-temannya nongkrong di malam itu. Biasa ngabisin waktu aja sambil minum, gelasnya diputer-puterin, makan, dorongannya kacang kulit, mie instan yang dikeremek ya kan, yang diremesin, direbus, dikeremesin aja, dicemilin. Mana nih anak-anak nih? Di jam segini biasanya pada nongkrong, pada kumpul di sini nih, nggak ada. Si Mamat gerendengan. Kopi basi dituangkan. Si Mamat minum sendirian. Nggak lama berselang, tiba-tiba datang temannya, si Yohan. Yohan tapi tidak duduk nih, langsung jadi pos rondanya kan kayak ada balai-balai begitu kan. Dia nggak duduk di balai-balai, dia berdiri tuh di tiang sambil ngomong, "Puncak yuk." Si Mamat senang nih ketemu Yohan. Tumben-tumbenan mau ngajak ke puncak. Yang lain mana teman-teman? Kata si Yohan, nggak tahu. Datar aja tuh jawaban si Yohan. Karena yang ngajak Yohan nih, si Mamat mau aja, ya nggak? Kebetulan nih, Yohan ini dari teman-temannya nih, segengnya dia, setongkrongan, emang Yohan yang paling tajir. Tajir tuh kaya istilahnya gitu. Kaya banyak duitnya gitu. Ya udah mau aja. Pakai Vespa gue. Iyalah, pakai Vespa lo, pakai Vespa siapa lagi? Ya udah. Mamat mah langsung aja. Dibawa tuh sisahan kopi basinya yang di plastik, dicantelin lah di cantolan Vespa tuh. Ya kan? Kalau anak-anak Vespa pasti tahu tuh ada cantolan tuh di bawah jok kan. Cantolin tadi di situ. Nggak lupa sisahan kacang kulit dimasukin tuh ke jaketnya. Ayolah, berangkat, kata dia. Ayo, naik dah tuh si Yohan ngebonceng. Jalan, teng di tengah jalan, si Mamat mah udah pasti minta isiin bensin ya kan. Ntar tapi isi bensin nih kosong. Beres, kata dia. Jalanlah dia menuju puncak. Teng. Di kegelapan dan dinginnya malam. Kira-kira di Jalan Raya Bogor tuh mereka ngisi bensin tuh di situ. Bensin eceran. Karena udah malam juga kan waktu itu, sekitar jam 9-an. Udah deh isi bensin. Mamat mah paling demen bagian ini kan. "Bang, isiin full bang." Waktu itu tuh harga bensin tuh masih sekitar, kalau nggak salah ya, sekitar 700 perak deh. Masih 700, masih murah banget ya bensin waktu itu, bensin eceran. 700 apa 800 ya, gue juga lupa ingat, punya sekitar antara itu tuh. Nah, si Yohan tuh ngasih duit tuh ke Mamat, 10.000. Udah sama Mamat dikasih tuh ke tukang ininya, ke tukang bensinnya. Udah dikasih, si Yohan bilang, "Udah,
kembalinya ambil aja. Si Mamat yang agak ini kan, banyak banget itu kan. Udah nggak apa-apa, gini deh. Udah bang, kembalinya ambil aja, kata si Mamat. Ibarat kata, kalau Kang bensin aja dikasih segitu, mah dia pasti nggak bawa duit banyak nih, ya gak? Udah tenang deh. Emang kalau jalan sama orang tajir mah cihuy aja pokoknya, ya kan? Udah kayak Richie Rich. Udah tuh, motor dihidupin lagi, jalan tuh dia, menerabas gelapnya malam, jalan raya Bogor. Terus, singkat cerita, sampailah dia di area puncak. Dinginnya malam tuh bener-bener tambah membuat dingin daerah situ. Lu tahu kan lu puncak dinginnya kayak gimana? Ini udah dingin, malam gelap tambah dingin, ya kan? Si Yohan ngerangkulin tangannya ke perut si Mamat kayak begini gitu. Si Mamat risih lah, ditepis lah tuh tangannya si Yohan. Apaan sih lo ah, kayak homo aja gitu. Si Yohan bilang dingin. Iya nih dingin banget. Memang pada saat itu emang dingin. Mereka memang nggak biasa kalau anak dulu pakai sarung tangan gitu. Emang zaman sekarang nih pakai sarung tangan kulit, pakai apa tuh yang warna orange sama warna merah gitu. Kalau dulu mah ngablak aja. Dingin itu menembus melalui dinginnya malam itu menembus melalui tangannya, saking dinginnya gitu kan. Melalui, sampailah dia, pokoknya di pas area puncak, si Yohan, sini aja nih enak gitu. Menepilah mereka di sebuah warung, minggir tuh dia. Si Mamat mesen, pede aja lah dia, jalan sama anak tajir ya kan. Kopi 2, jagung bakar 2, ya udah, pesenin lah, jagung bakar 2 sama kopi 2. Setelah dipesan tuh, mereka nongkrong, duduk-duduk di situ sebentar. Mamat langsung aja, kopi masih panas, langsung diseruput aja. Karena suasana yang dingin itu membuat kopi yang panas pun jadi seolah-olah nggak panas, jadi cepet dingin gitu. Seruput aja langsung, mumpung masih hangat itu deh. Terus ditaruh. Si Yohan pamit nih ke Mamat. Pamit bukan mau pulang, kagak, dia pamit. Gue mau ke toilet dulu gitu. Gue mau cari kamar kecil nih, gue kebelet gitu deh. Ah lo boker lo gara-gara dingin pasti gitu kan. Gara-gara dingin pasti lo pengen boker. Iya bentar ya. Pergilah tuh si Yohan, ninggalin si Mamat. 15 menit, 30 menit, sejam. Ini si Yohan gak balik-balik. Si Mamat yang tadinya santai jadi gelisah. Ini kemana ini? Cuman karena Vespanya di situ, nggak mungkin dong si Yohan turun sendiri jauh banget ya kan. Pak Fanta juga paling kemari. Jangan-jangan dia jalan-jalan kali gitu kan. Diantepin lah dia. Si Mamat nih nggak lupa nih. Wah, gue masih punya kopi basi yang di kantong plastik ini yang di Vespa. Diminumlah dia. Diseruput aja tuh sama dia tuh, dipencet tuh, dibolongin, dipencet aja tuh, diserodot gitu, udah taruh lagi. Nah entah kenapa tuh, walaupun Mamat udah minum juga tuh kopinya hampir segelas ya, hampir setengah gelas, tapi kantuk itu tuh tiba-tiba nggak bisa ditahan. Si Mamat tertidur dah tuh di balai-balai. Biasanya tuh kalau di warung-warung di puncak kan suka ada balai-balainya tuh. Tertidur lah ceritanya tuh si Mamat di warung balai-balai itu. Nggak terasa sampai sayup-sayup tuh terdengar azan subuh. Si Mamat bangun dong, ya kan? Wah, bangun dia ngelilir, apa sih ngelilir ya bahasanya? Dia, udah subuh nih gitu. Dia nyariin langsung si Yohan mana nih? Dia nanya lah ke pemilik warung, bang, temen saya udah kemari nggak? Nggak ada, kata si itu. Yang bener bang, enggak emang nggak ada, kata dia gitu. Kata si tukang warungnya. Waduh gimana nih? Si Mamat nih. Nah si Mamat ini nih bingung, bukan karena
nggak ketemu si Yohan. Dia bingung nih mau bayar ini nih, mau bayar makanannya kan, dia berharap kan si Yohan kan, si Mamat nih berharap Yohan yang bayarin di makanan. Udah pesen kopi 2, udah pesen jagung bakar ya kan. Waduh, dia yang ada di pikiran si Mamat tuh, si Akul nih, gue dikerjain nih sama si Yohan nih, kemana nih? Udah, tuh dengan berat hati tuh si Mamat udah ngeluarin dompetnya, jadi bayar deh dia kan, bayar. Udah dia nyari-nyari tuh ke atas tuh, nih si Yohan mana nih gitu. Emang kalau di tongkrongan itu kan biasanya suka dulu mah belum ada prank-prank ya, ngerjain lah gitu. Zaman dulu mah nggak ada istilah prank, pokoknya murni ngerjain gitu. Jangan-jangan nih si Yohan ngerjain gue nih. Dicarilah tuh, kambah ke atas tuh, sampai ke atas dicari, nggak ada tuh. Si Yohan nggak ada di situ, nggak ada jejak-jejaknya lah gitu. Apa dia nongkrong di warung yang lain apa gimana, nggak ada. Akhirnya dia turun tuh, karena dia udah capek kan, dia turun. Tapi pas dia turun di warung yang sama, dia belok kanan lagi, penasaran nanyain, "Bang, lihat temen gua nggak?" Si warung mah tetep aja ngotot, sambil nggak ngot, maksudnya tetep aja jawab santai aja, "Kagak ada." Ya udah dia nggak ada. "Yang bener bang." "Iya, orang kagak ada." Udah, dia turun tuh dengan dongkol tuh si Mamat ini turun tuh dengan dongkol, kesel. Wah sialan nih, si Yohan ngerjain gue nih. Udah, agak plong juga. Dia bilang, untung bensin udah gue isi full gitu kan. Kalau enggak kan gue ketempuan isi bensin nih. Udah, akhirnya Vespa disela, dia turun tuh ke bawah sambil nyari kan. Dia jalan pelan-pelan, tapi namanya pelan, posisi nurun kan glosor ya, tetap aja jadi cepet juga, nggak kerasa tuh. Udah sampai Bogor aja, itu sampai Bogor tuh dia udah mau jam 6-an gitu, udah mau menjelang siang lah ya, udah menjelang siang. Udah, dia nggak ketemu, dia tambah dongkol kan, kesel kan, nyari temen. Dia sih rasanya dikerjain aja tuh. Udah akhirnya dia pulang. Ini muka nih udah, karena kesel ya, udah ini muka udah demek lah ibarat kata. Lo kalau pernah suka touring jauh atau naik Vespa jauh ya kan, dulu kan belum ada buff gitu kan, belum ada buff gitu yang ditutupin apa, helm juga pakai helm cetok. Jadi namanya muka tuh kena debu-debu truk di jalan raya Bogor pas mau berangkat itu. Jadi kan kalau jalan malam kita banyak truk-truk gitu kan, jadi itu udah dia capek ya kan, nggak ketemu si Yohan. Dia pulang tuh udah kenceng aja ngebut gitu, muka tuh udah demek banget, udah langsung dia pulang. Sampailah dia di ujung perumahannya. Sampai sono pokoknya si Mamat ini udah, ini kalau ketemu nih gua bejek nih si Yohan nih, bangke. Gua nyari-nyari nih, gue dikerjain, udah gitu aja deh dia. Singkat cerita nih, itu tiba-tiba sih si Mamat udah dipegat, nggak dipegat, maksud teman-temannya tuh udah pada nongkrong di situ, udah pada berdiri di situ tuh, udah rame lah sampai perumahannya. Terus si Mamat tuh dicegat langsung sama teman-temannya. "Woi, wah," karena kan Vespa, namanya Vespa kan zaman dulu zaman segitu, kereng suaranya kan khas banget kan. Gue dicegat tuh, "Mat, lu kemana aja lu?" Si Mamat karena yang lagi kesel banget, masih emosi, langsung aja dia, "Lu lihat Yohan nggak?" Wah teman-temannya, "Lu kemana lu? Kita cariin ini." Ya karena waktu itu nggak ada telepon kan, mau telepon siapa? Memang sih ada wartel, cuman dengan posisinya si Mamat ini yang bokek, apalagi duitnya udah habis buat bayar jagung sama kopi kan, dia mana pikiran ke wartel istilahnya, warnet, bukan warnet, wartel lah istilahnya zaman dulu tuh. "Lu kemana aja? Cariin, ini ada apa nih rame-rame nih?" Si Mamat pinggirin dulu tuh Vespanya. Lagi rame-rame ngerubung gitu, belum sempet temen yang ngejelasin, si Mamat ngeliat tuh bendera kuning di ujung komplek. Siapa yang meninggal? Teman-temannya bukannya ngejelasin siapa yang meninggal, siapa. "Lu kemana lu?" Teman-temannya pada nanyain tuh si Mamat tuh.
Si Mamat langsung jawab, ke puncak gue. Wah, langsung diserbu tuh sama teman-temannya dengan banyak pertanyaan. Lu orang lagi kayak begini lu, malah ke puncak lu malam-malam lu. Enggak, itu siapa yang meninggal? Ayo, Mamat makin pas turun tuh jalan baru kan. Si itu dirangkul tuh si Mamat sama temennya. Si Yohan meninggal. Ah lu, yang bener lu. Iya. Malam gua jalan sama dia. Ini gue lagi nyari-nyari dia, gue dikerjain tuh sama dia. Kurang ajar tuh. Ah lu yang bener lu kita cari-cari dari semalam gak ada. Gue semalam jalan sama si Yohan. Wah, ini jujur nih gue pakai jaket yang merinding sampai ininya yang ceritain nih ke kalian ya. Ini bukan bercanda kan lo nih? Beneran, ini si Yohan meninggal kemarin kecelakaan, dijelasin tuh sama temennya. Di sambil jalan tuh menuju si apa namanya, Mamat masih belum percaya, namanya teman setongkrongan suka ngerjain gitu kan, masih belum percaya, dikira bercanda, dikira nih teman-temannya nih ikut ngebantuin si Yohan buat ngebohongin dia. Ah lu pada bohong, lu pada ngerjain gue lo, jangan-jangan lo kong kali kong tuh kayak konspirasi gitu, kayak kerjasama, jangan-jangan lo kong kali kong lo pada lo ngerjain gue nih sama Yohan. Udah, mana deh Yohan? Sampai di tikungan deket rumahnya, baru si Mamat ini pias, wajahnya tuh kayak udah kayak apa namanya, pucet, yang tadinya hitam kena debu-debu dia pucet karena bendera kuningnya jadi kelihatan. Tadinya di ujung gang doang nggak kelihatan, ini pas tikungan masuk rumahnya dia, itu benderanya di rumahnya Yohan. Dia langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini beneran nih Yohan yang meninggal. Udah pas deket masuk ke ininya, gerbangnya tuh kan, gerbang kalau rumahnya orang kaya kan nggak kayak rumah biasa gitu, langsung gerbang langsung pintu kan. Jadi pas gerbang masuk, baru gerbang nih kan gerbang gede, masuk baru masuk ada beberapa ini kayak buat parkiran mobil gitu, masuk dalam. Dia ngeliat itu di ruang tamu yang besar, jenazahnya si Yohan terbaring dibalut sama kain batik gitu. Itu di situ si Ahmad ngeliat kan, belum masuk pintunya langsung pingsan, jatuh, ditahan lah sama teman-temannya tuh. Teman-temannya kan bingung ya, teman-temannya nggak tahu nih ini si Ahmad kenapa nih. Udah badannya lusuh, mukanya kumel kan, dia datang tau-tau pingsan. Ya jelas aja mungkin karena shock kan, karena kan kaget nih, dia udah semalam jalan sama si Yohan, terus pulang dia ngeliat si Yohannya udah nggak ada, dia pingsan tuh. Kasih PPO kasih PPO tuh hidungnya. PPO tuh kayak semacam minyak angin gitu, PPO yang buat botolnya kecil tuh, caplang gitu ya, ini tuh ke ininya. Bangun lah dia, bangun, tapi si Mamat belum bisa ngejelasin tuh ke teman-temannya, lu kenapa lu digigit tepok-tepokan, lu kenapa lu. Dia nggak bisa ngejelasin, mulutnya keluh. Dia ngeliat, dia cuma bilang ke temannya, itu Yohan. Iya itu Yohan meninggal. Si Mamat cuma bisa lemes, cuma bisa nyender gitu, masih diinin teman-temannya posisi begini aja kayak orang cengok. Udah teman-temannya dikipas-kipasin. Singkat cerita, si Mamat saking shocknya nggak bisa tuh dia langsung menceritakan ke teman-temannya. Teman-temannya juga pas nanyain kenapa si Mamat nggak bisa ngomong lah intinya. Udah prosesi pemakaman semua berjalan lancar, Si Mamat juga kembali ke kegiatan masing-masing sampai 2 minggu kemudian di tempat tongkrongan yang sama. Si Mamat sama teman-temannya ngumpul kan di situ kan, di pos itu lagi, di pos yang sama. Baru si Mamat cerita ke teman-temannya. Si Mamat menceritain tuh ke teman-temannya, berinding gue. Dijelasin sama si Mamat, dijelasin ke teman-temannya begini. Kalian tahu nggak? Malam itu si Yohan itu nemuin gue. Dia ngajak touring. Ah yang bener lu jangan ngarang-ngarang
cerita lo, ini beneran nih. Baru juga dia kemarin meninggal, tanah kuburannya belum kering, lu jangan cerita yang enggak. Si Mamat yakin temennya sampai demi Allah, masa gue bohong? Kemarin kan lu lihat sendiri, muka gue sampai hitam, gue naik Vespaan, lu nyari-nyari gue kan gak ketemu. Gue itu nungguin kalian pada nongkrong di sini kok tumben-tumbenan. Kalian pada kagak nongkrong. Yohan dateng ngajak gue ke puncak. Orang yang ngisiin bensin juga dia full tank. Yang bener loh, bener. Si Mamat berusaha meyakinkan teman-temannya nih apa yang terjadi. Udah, terus emang gue agak kesel, makanya pas ketemu kalian kan gue marah-marah kan. Jadi gue sampai di puncak nih, itu gue udah pesen jagung bakar, kopi. Dia tahu-tahu pamit, terus kagak balik-balik. Gue jadi ketempuan kan bayar, gue kagak tahu. Terus gue balik ke situ, makanya gue buru-buru dengan penuh emosi. Langsung temennya bilang, sekarang gini aja deh, kita ke sono lagi, kita ke puncak lagi, kita tanyain tuh tukang ini, tukang apa namanya, tukang bensin eceran sama warung yang lo singgahin. Karena temen-temennya penasaran kan. Si Mamat juga ayo deh, daripada temennya yang nyangkain dia bohong. Ayo, akhirnya mereka tuh intinya motoran lah. Si Mamat tetap dengan Vespanya. Udah sampailah di tempat pengisian bensin eceran. Ditanya, "Bang, masih ingat saya nggak? Yang waktu malam-malam beli bensin?" "Oh iya bang, inget lah." "Emang kenapa bang, mau ditagih kembaliannya?" "Kagak bang, kagak. Enggak, itu mah rezeki abang. Mau tanya aja bang, kemarin itu duitnya bener bang?" "Ya bener lah. Kirain abang mau balik mau ini lagi." "Bang, sorry bang, maaf," kata temennya. "Kemarin ini teman saya nih, si Muhammad ini, dia sendiri apa berdua bang?" "Lah kan sendiri." Udah merinding gue. "Ini kan sendiri kemarin si abang. Saya berdua bang," kata si Mamat. "Enggak, abang sendiri. Abang sendiri." Itu memang waktu itu yang bayarin nih si Yohan. Tapi duitnya nih sama Yohan dikasih tuh ke nggak langsung dikasih ke tukangnya. Jadi dikasih ke melalui Mamat gitu kan. Nah, jadi pas waktu itu tuh si mana duitnya gitu kan. Biasa udah diisi full tank, minta duitnya tuh dikasih ke Mamat dulu sama Yohan, baru dikasih ke tukang itu. Kan abang, kan si abang bensinnya juga bilang begitu. Kan abang yang ngasih duitnya. Terus abang langsung ngucluk aja begitu. Udah bayar, abang langsung ngucluk aja. Kembalinya buat saya katanya. "Oh yaudah bang, nggak apa-apa." "Emang ada apa?" Si abang penasaran. Nggak apa-apa bang. Ini teman-temannya nggak pengen bikin si abang bensin eceran takut, karena kan dia jaga malam gitu kan, maksudnya jual bensin sampai malam 24 jam kan. Udah nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang. Udah langsung cabut, "Makasih ya bang ya." Udah mereka terus lagi sampai ke puncak tempat terakhir nongkrong. Udah si Ahmad nanya lagi tuh, "Bang, ingat saya nggak bang?" "Ingat, yang waktu itu kesel kan ditinggalin temennya katanya." "Iya bang, itu saya sama temen saya apa sendiri bang?" "Kan sendiri. Tapi kan saya pesen kopinya 2 sama jagung bakar." "Ya itu juga saya heran. Kenapa pesen jagung bakarnya 2, pesen itunya 2. Ya saya mah namanya jualan ya saya bikinin aja. Saya kira memang lapar. Saya bikinin aja 2. Kan saya nanya waktu itu teman saya, iya kan saya juga udah bilang kagak ada siapa-siapa, emang sendiri. Tapi kan situ kayak udah marah-marah aja, terus langsung ngegas Vespa terus langsung turun. Jadi saya sendiri bang waktu itu." "Iya sendiri, kan sampai tidur pas subuh baru bangun kan. Terus nyari-nyari belingsatan." Udah teman-temannya pada di situ pada langsung udah pada duduk deh di balik-balik, langsung pada udah ngeyakinin bahwasanya bener, bahwasanya nih si Mamat diajak jalan sama Yohan. Itu permasalahannya, itu si Yohan pada saat dia ngajak jalan, itu Yohan posisi sudah terbaring di rumah sakit. Karena pada saat meninggalnya itu pas subuh. Merinding gua. Kurang lebih begitu. Ini sih wallahu alam ya. Namanya dunia goib. Kita nggak tahu apakah karena itu
kedekatan si Yohan dengan kawannya si Mamat karena akrab dalam bergaul, jadi dia pengen terakhir bareng gitu, pengen terakhir touring bareng bersama si Mamat, atau itu hanya merupakan jin. Wallahu a'lam bishawab ya, yang bisa menjawabnya. Yang pasti di situ kejadian itu makin mempererat persahabatan mereka. Cerita ini tidak diperpanjang sama Mamat sama teman-temannya, jadi cukup di ini aja, di mereka aja yang tahu. Mereka sepakat berjanji, udah nggak usah tahu, nggak usah ceritain. Takutnya ntar timbul hal-hal yang negatif di lingkungan apa gimana gitu. Akhirnya cerita itu dikip sama mereka, dan si Mamat beberapa waktu lalu menceritakan ini ke gue, dan gue ceritakan ke kalian. Dari gue itu aja cerita horor, cerita misteri yang bisa gue ceritain di malam Jumat ini. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran atau jadi pengingat kita bahwasanya hal-hal yang goib yang kayak gini-gini tuh mungkin kalian bisa percaya, mungkin enggak, tapi beberapa dari kita pernah ada atau mungkin pernah ngalamin kejadian-kejadian kayak gini. Sampai jumpa lagi di cerita horor berikutnya. Tutup pintu, tutup jendela, jangan lupa. Kalau kalian suka dengan tayangan ini, jangan lupa tombol jempolnya. Subscribe yang belum subscribe, tombol loncengnya jangan aja lupa. Dijegugin aja.